selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Agus Ari Nugroho, guru Teknologi 1 kelas 11. Langsung saja saya akan pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perancangan dan instalasi jaringan nirkabel. Di dalam jaringan nirkabel ini ada hal yang perlu diperhatikan supaya jaringan tersebut berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah jarak. Nah, jarak itu sangat berpengaruh dalam sinyal jaringan. Karena jarak itu sangat mempengaruhi yang namanya kualitas WiFi atau sinyal jaringan tersebut. Kemudian yang kedua adalah loss atau line of sight, yaitu kondisi di mana area yang garis lurus antara pemancar sinyal dengan penerima tidak terhalang oleh benda atau sesuatu hal. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan sinyal pemancar. Jadi di jaringan kabel ini membutuhkan kekuatan sinyal untuk memancarkan sinyalnya ke pengguna. Dan di jaringan nirkabel ini ada istilah perhitungan dalam instalasi jaringan ini perlu kita ketahui. Yang pertama adalah koneksi yang akan dikembangkan. Jadi koneksi yang akan dikembangkan ini secara umum menggunakan access point yang mampu menampung hingga ratusan klien di bawahnya. Kemudian di dalam jaringan nirkabel ini ada besarnya jaringan yang akan dibangun. Jadi kebutuhan jaringan yang akan dibangun perlu biaya yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah sistem keamanannya. Jadi dalam jaringan nirkabel ini harus menggunakan sistem keamanan supaya tidak kenapa menggunakan sistem keamanan ini? Sistem keamanan ini sangat penting karena jalur komunikasi ini bisa saja berisi data-data rahasia dan penting. Di perangkat jaringan nirkabel ini ada langkah-langkah yang harus dalam perancangannya harus kita ketahui. Yang pertama adalah tentang identifikasi kegiatan survei. Nah, langkah-langkahnya adalah tentukan koordinatnya, yang pertama adalah tentukan koordinat letak kedudukan stasiunnya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan dan tandai titik potensial penghalang. Kemudian yang ketiga adalah hitung SOM-nya. Yang keempat adalah perhatikan posisi terhadap stasiun lain. Kemudian yang kelima adalah tentukan posisi ideal towernya. Dan terakhir adalah rencana sejumlah alternatif metode instalasinya. Dalam
perancangan jaringan wireless ini, yang perlu kita lihat adalah langkah-langkah perancangannya. Langkah perancangan jaringan ini selanjutnya adalah penentuan kapasitas jaringan wireless. Yang ketiga adalah penentuan topologi jaringan wireless. Yang keempat adalah mengidentifikasi interkoneksi perangkat jaringan. Di dalam perangkat jaringan ini harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah network interface card-nya. Kemudian hub atau switch, kemudian repeater, brigade, kemudian router. Nah, itu harus dipersiapkan. Yang kelima adalah kondisi channelnya. Jadi channel ini diibaratkan sebuah jalan, di mana jaringan ini akan berjalan menuju ke tempat satu dari ke tempat lain. Nah, yang keenam adalah interferensi. Beberapa sumber noise antara lain yang pertama adalah natural noise. Ada yang namanya man-made noise, ada yang namanya receiver noise. Nah, natural noise ini adalah noise dari atmosfer dan galaksi. Yang ketujuh adalah strategi penanggulangan interferensi. Strateginya adalah menggunakan antena sektoral atau antena pengarah neuron band dengan kekuatan tinggi. Dalam pemasangan perangkat jaringan nirkabel ini tidak sulit sebenarnya, tapi kita harus mengetahui prosedur-prosedur yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah periksa kecocokan koneksi kabelnya, entah itu udah cocok apa enggak. Contohnya kabel UTP dicolokin ke access point, itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian membuat desain pengaturan konfigurasinya. Misalnya akan dipasang yang namanya SSID yang digunakan untuk user, untuk administrator. Di dalam jaringan nirkabel ini ada alat-alat. Dalam penempatan alat-alat jaringan nirkabel ini harus kita ketahui misalnya adalah access point, biasanya diletakkan di tempat atau titik yang bisa memberikan sinyal yang seluas mungkin. Kemudian adalah pengkabelan. Nah, pengkabelan ini yang perlu kita ketahui adalah dalam pemasangan kabel UTP yang dihubungkan ke access point itu harus benar. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kabel tersebut digunakan atau tidak. Misalnya mungkin kabelnya terputus, nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian setelah kabel dipasang, kita rapikan dengan penutup kabel.
Kemudian setelah itu akses point diletakkan di masing-masing lokasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kabel, memasang wireless adapter pada PC user. Yang keempat adalah kemudian adalah proses instalasi jaringan kabel ini. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah kita membuat jadwal dulu. Nah, di dalam pembuatan jadwal ini yang pertama adalah membuat desain jaringan. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah membuat desain jaringan di atas kertas sesuai dengan kondisi yang ada atau yang di lapangan. Kemudian melakukan pembongkaran di infrastruktur lapangan. Kemudian yang ketiga melakukan pemasangan peralatan jaringannya. Kemudian melakukan konfigurasi peralatan jaringan tersebut. Yang kelima adalah menguji konektivitas semua node. Dan yang terakhir adalah tim instalasi. Nah, tim instalasi ini adalah orangnya yang terlibat dalam melaksanakan suatu jaringan kabel. Demikian materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.